Langit Tianxu berpendar keunguan, seolah senja tak pernah berganti malam. Di tengah padang belantara Changye, seorang pemuda berpakaian abu-abu duduk bersila di atas batu karang besar. Ia bernama Mo Xinlu, terlihat biasa saja. Tapi di matanya, memantul geometri-geometri realitas yang seharusnya tak bisa dilihat manusia. Suara burung bermata tiga berkicau di kejauhan, awan tak pernah bergerak, angin bertiup. Tapi dedaunan tak bergoyang. Dunia ini terlalu rapi, terlalu stabil. Tapi bagi orang lain, semua tampak wajar. Tidak ada yang curiga, kecuali Xinlu. Aku sudah menghitung. Ada pola dalam perubahan suhu udara. Siklus berulang setiap 2261 detik. Gumamnya sambil membuka telapak tangan. Di atasnya, segumpal energi biru melayang bergetar seperti gelombang komputer. Sekte-sekte besar masih berebut wilayah. Para pendekar sibuk mengejar pencerahan, dan rakyat jelata hanya ingin makan sehari-hari. Tapi Xinlu tahu, semuanya itu hanyalah narasi, skrip, algoritma. Dunia ini bukan dunia, ini cuma uji coba. Dan dia adalah kelinci percobaannya. Di kejauhan, pasukan dari sekte langit timur sedang menggempur desa tempat tinggalnya. Tapi Mo Xinlu hanya duduk santai. Seperti orang yang sudah tahu hasilnya. Ketika sebuah ledakan besar mendekat, dia hanya menjentikan jari. Segalanya membeku, api terhenti di udara, angin menghilang, suara lenyap, dunia berhenti. Kecuali dia. Ia berdiri pelan, berjalan di antara partikel api yang membeku di udara. Kalian pikir aku belum sadar ya? Gumamnya, matanya menyala biru tua, pupilnya membentuk segitiga bergerigi. Xinlu menyentuh satu prajurit yang membeku. Dengan sentuhan ringan, prajurit itu menghilang tidak mati. Tapi di-unlock dari sistem, di langit, sebuah celah retak muncul, seperti layar komputer pecah. Dari celah itu, sosok wanita turun perlahan, rambutnya perak panjang. Tubuhnya membentuk bayangan cahaya datat Su Yiqing, makhluk pengawas sistem, Xinlu. Kau sudah terlalu cepat menyadari semuanya. Ini belum jadwalnya, katanya, terlalu cepat. Xinlu tertawa. Sejak aku bangun di dunia ini, aku tidak pernah percaya semuanya. Aku hanya menunggu kalian membuat kesalahan pertama. Dan itu sudah terjadi. Su Yiqing terdiam. Dunia mulai bergerak lagi, tapi langitnya berbeda. Seketika, hujan salju turun dari awan panas. Gunung berpindah tempat. Data mulai korup. Dunia simulasi terguncang oleh kehadiran kesadaran. Kenapa tidak menghapusku saja? Tanya Xinlu, melangkah ke arah Yiqing. Karena kau bukan bagian dari kami. Bahkan kami tidak tahu dari mana kesadaranmu berasal. Jawabnya lirih, wajahnya tampak gelisar. Kau seperti kesalahan yang tidak bisa ditambal. Xinlu menyeringai, mungkin karena aku bukan kesalahan. Aku virus yang datang bukan untuk dihukum, tapi untuk menginfeksi. Dalam sekejap, tubuh Xinlu berubah. Simbol-simbol kuno melayang dari punggungnya, menari di udara. Itu bukan simbol kultivasi, melainkan kode pemrograman kosmik yang bahkan Su Yiqing tak bisa baca. Lantai bumi terbelah, langit terdistorsi, penduduk desa pingsan masan, otak mereka kelebihan data. Bagi sistem, ini adalah bencana. Bagi Xinlu, ini baru permulaan. Dunia ini terlalu nyata untuk sesuatu yang cuma simulasi, katanya pelan. Tapi justru itu kelemahan kalian. Dan pada detik itu, simulasi Tianxu untuk pertama kalinya mengalami anomali total. Sistem mencatatnya sebagai level Unaltered Reality Distortion Entity Identified di balik layar sistem. Para pengamat mulai panik, tapi terlambat. Mo Xinlu sudah bangun, dan dunia ini tak akan pernah sama lagi. Di balik pegunungan Tianjie, tempat yang hanya bisa diakses melalui resonansi spiritual tingkat ke-13, Mo Xinlu berdiri di atas altar kuno yang tak terdata dalam peta dunia manapun. Di sini, sistem pengawasan melemah. Disinilah dia mulai bereksperimen dengan realitas murni. Tangannya melukis udara, tapi yang tercipta adalah runtutan simbol asing, kombinasi antara mantra kultivator dan baris kode langit. Bukan sekadar teknik, tapi rekonstruksi ulang hukum dasar simulasi. Ia tidak sekadar menggunakan kekuatan, ia menulis ulang bagaimana kekuatan itu bekerja. Dengan merombak hukum energi internal, aku bisa menciptakan jalur kultivasi baru. Satu-satunya milikku, gumam Xinlu. Matanya tidak sekadar melihat, ia membaca struktur dunia. Sementara itu, di luar altar, seorang pemuda kurus bertubuh kecil memandangi langit yang berkedip aneh. Dialah Tang Nianmo, murid lemah dari sekte bambu biru. Ia merasa aneh, seperti dunia menyampaikan pesan padanya lewat mimpi, seperti
Ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Shen Luo tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa jejak. Namamu Tang Dianmu kan? Tanyanya datar. Dianmu kaget. Mundur panik. Kau siapa? Bagaimana bisa muncul begitu saja? Aku hanya ingin tahu. Apakah manusia seperti kau masih bisa menerima pemahaman baru tentang realitas? Kata Shen Luo sambil menyentuh alis Nianmu dengan 2 jari. Sekejap, ribuan data, memori, penglihatan dunia lapis-lapis, dan celah-celah algoritmik masuk ke dalam benak Nianmu. Ia pingsan, tapi sebelum jatuh ke tanah, tubuhnya mulai bergetar. Tanda-tanda kultivasi melonjak liar, melampaui 12 tingkat dalam hitungan detik. Shen Luo hanya tersenyum. Eksperimen berhasil. Di tempat lain, di sekte langit timur, Guan Shaokui, tetua agun, menerima laporan dari roh informan bahwa ada keberadaan tak diketahui menyentuh fondasi dunia. Mata Shaokui menyipit. Ia tahu betul istilah itu hanya digunakan untuk ancaman kaliber tertinggi. Apakah dia sudah bangun? Gumamnya pelan. Sementara itu, Su Yeking berdiri di ruang observasi dimensi ke-0, menyaksikan layar-layar penuh data yang mulai error. Tangan kirinya bergetar. Jika Mo Shen Luo benar-benar membentuk jalur kultivasi non terdaftar, maka semua penyeimbang dunia ini akan ambruk. Tiba-tiba, layar menampilkan satu simbol. Simbol yang tidak pernah mereka tanam di dunia simulasi. Simbol ini berarti hanya satu hal. Keberadaan eksternal yang tak bisa dikendalikan telah memulai fase self-rewriting. Shen Luo kembali ke altar. Kali ini ia duduk bersila di sekelilingnya. Energi langit dan bumi tidak mengalir, tapi menunggu instruksi. Ia bukan lagi penyalur kekuatan, tapi sumber baru kekuatan itu sendiri. Sistem ini rapuh. Dunia ini buatan, bisiknya. Tiba-tiba, udara bergema retak, langit seolah pecah oleh guntur sunyi. Seekor naga tanpa tubuh muncul, hanya terdiri dari gelombang data dan bayangan niat menyerbu altar. Shen Luo membuka matanya, kai penghapus. Akhirnya kalian mengirim eksekutor. Dengan satu embusan napas, ia membuat dunia terhenti lagi. Tapi kali ini, hanya di sekeliling dirinya, dia tidak menolak dunia. Tapi menciptakan ruang pribadinya sendiri, dengan hukum yang dia tulis sendiri. Naga itu mengamuk. Suara-suara sistem menggema. Perintah penghapusan aktif, subjek tidak dapat diisolasi. Risiko penggabungan ke struktur utama meningkat. Shen Luo berdiri. Kau bukan makhluk, kau hanya fungsi, dan aku, bukan data, dengan satu tamparan tangan, bukan energi yang keluar. Terapi instruksi kosong yang memaksa dunia mengakui perintahnya, hapus yang menghapus. Naga itu terpecah jadi kode-kode patah, lalu lenyap, dan dalam detik itu, seluruh sistem Tianxu mengalami glitch besar-besaran. Para tetua sekte tiba-tiba tak bisa mengakses teknik mereka. Langit berubah warna jadi inverse, dan semua benda yang dituliskan dalam kitab kuno kehilangan makna. Mo Shen Luo perlahan berdiri di tengah altar yang kini berpendar. Di bawah kakinya muncul simbol baru. Belum pernah muncul di dunia itu sebelumnya. Siapa kamu sebenarnya? Ia tersenyum. Itulah pertanyaan yang bahkan kalian belum siap mendengar jawabannya. Langit Tianxu masih dipenuhi bayangan-bayangan glitch yang belum pulih. Sejak insiden altar, kabarnya menyebar seperti wabah. Ada seseorang yang bisa menghentikan waktu, membekukan energi, dan membalikkan hukum kultivasi di berbagai penjuru negeri. Para tetua mulai gelisah di sekte langit timur. Aula utama bergema oleh suara ketukan tongkat Guan Shaokui. Mulai hari ini, kita nyatakan buronan nomor 1, Mo Shen Luo. Seketika, aura ribuan murid menyatu. Suara serentak menggema. Siap, Patriark. Namun di tengah pengumuman itu, seorang lelaki berjubah kompang-camping justru berjalan santai menaiki tangga aula. Setiap langkahnya membuat cahaya spiritual berkedip kacau. Ia tak diundang, tak terdeteksi, tapi semua tahu. Siapa dia? Shen Luo. Seru salah satu tetua dengan suara tercekat. Jangan tegang, aku cuma lewat. Ucapnya datar, tapi matanya menyiratkan permainan, bukan amarah, bukan niat bunuh, tapi eksperimen. Guan Shaokui berdiri. Beraninya kau menginjakan kaki ke sini, bocah sombong. Dunia ini mungkin tidak sempurna, tapi tak berarti kau bisa mempermainkannya. Shen Luo mendongak. Justru karena dunia ini tidak sempurna, aku bisa mematahkannya. Tiba-tiba, semua tetua mencoba bergerak namun tubuh mereka membatu, mata mereka bisa bergerak, jantung berdetar, tapi seluruh tubuh tak menuruti perintah. Mereka sadar, mereka hidup. Terapi sistem realitas di sekitarnya telah dibekukan oleh perintah Override.
Shen Lu menjentikkan jari ke udara, di atasnya muncul notifikasi samar seperti hologram. Fresh Protocol Naked Ancor Reality of Existence Close. Murid-murid mulai panik, beberapa mencoba lari, tapi aula utama berubah bentuk, seperti dilipat menjadi origami dimensi mereka berlari. Tapi tak pernah mencapai pintu. Shen Lu berjalan ke depan, aku datang bukan untuk membunuh siapapun, hanya ingin menguji sistem kalian, bangsat. Dunia ini bukan milikmu. Seru salah satu tetua muda, nekat menyerang. Shen Lu tak melawan, dia hanya tersenyum, lalu mengangkat tangannya dan berkata, rollback. Seketika, pemuda itu mundur. Tapi bukan mundur biasa, ia terulang. Gerakannya terputar balik seperti video rewinding, hingga kembali ke posisi duduk sebelum ia berdiri tadi. Bahkan teriakannya ikut terhapus. Beberapa murid mulai menangis, beberapa mulai berdoa. Tetapi tak satu pun bisa melawan realitas yang dimanipulasi langsung dari sumbernya. Shen Lu lalu menatap langsung ke arah Guan Shaoqing. Kau mengira bisa melindungi dunia ini dari kekacauan? Padahal sejak awal, dunia ini sendiri adalah kekacauan yang disusun rapin. Shaoqing mengaktifkan teknik pamungkasnya langit kelima runtuh, sebuah jurus langka yang menciptakan tekanan gravitasi sebesar gunung pada target. Tapi saat energi jurus itu mencapai Shen Lu, tak terjadi apa-apa, jurusnya tidak berfungsi. Apakah kau tahu kenapa teknikmu gagal? Tanya Shen Lu, kini berdiri hanya sejengkal dari wajah sang patriark. Shaoqing menggertakkan gigi, karena kau menyebut sistem. Shen Lu menggeleng pelan, salah. Karena aku tidak lagi bagian dari sistem. Seketika, semua simbol formasi sakti langit timur yang tertulis di dinding dan lantai, semua yang diwariskan selama ribuan tahun, mulai hilang satu persatu, seperti debu yang tersedot ke ruang kosong. Jangan, seru Shaoqing. Merasakan saktinya perlahan menghilang, Shen Lu menatapnya dengan simpati aneh. Bukan aku yang menghancurkan sektemu, kalian sendiri yang meletakkan semuanya di atas fondasi palsu. Lalu ia membalikkan badan dan pergi begitu saja, meninggalkan aula yang kini kosong, bisu, dan hancur tanpa menyentuh satupun orang secara fisik. Di luar, tanganmu yang kini telah mampu melihat dimensi realitas dasar menunggu di lereng kau. Menjatuhkan sekte terbesar hanya dengan bicara. Shen Lu tersenyum kecil. Kadang, membuktikan dunia ini simulasi tidak perlu kekerasan. Cukup pakai logika yang dunia ini tak bisa tolak. Di balik dimensi, Su Yiqing menyaksikan dengan wajah pucat. Jika dia bisa menjatuhkan fondasi sekte hanya dengan bicara, maka saat dia bicara dengan langit, langit pun akan runtuh. Dan Tiangsu mulai takut pada dirinya sendiri. Di tengah belantara yin xiang yang selalu berkabut, tempat yang bahkan kompas spiritual pun kehilangan arah, berdiri sebuah gubuk rayap. Di dalamnya duduk seorang pria paruh baya, mengenakan jubah kusam yang sudah lusuh dimakan waktu. Ia tidak punya nama. Penduduk sekitar memanggilnya si gila dari timur sunyi. Namun sebenarnya, dia bukan orang gila. Ia adalah Zun Wuhen, sebagian dari kesadaran Mo Shen Lu yang pernah terfragmentasi di awal bangkitnya. Ketika Shen Lu pertama kali menolak struktur dunia, sebagian pikirannya lepas dan hidup sendiri, menjadi entitas otonom yang terus berusaha mengurai rahasia keberadaannya. Zun Wuhen tidak tahu siapa dirinya, tapi ia terus menulis. Tembok gubuk itu penuh coretan, simbol-simbol kuno, algoritma aneh, mantra tak dikenal. Semuanya ditulis dengan darahnya sendiri, yang ternyata memiliki elemen tidak dikenali oleh dunia. Suatu malam, langit terbuka, bintang-bintang tidak muncul, tapi muncul potongan simbol berbentuk mata segitiga yang menatap ke bawah. Zun Wuhen menatap balik. Aku sudah menunggumu, gumamnya. Tak lama, Mo Shen Lu tiba. Ia berdiri di depan gubuk, menatap diri lainnya yang telah hidup terpisah selama ribuan tahun dalam waktu simulasi. Siapa kau sebenarnya? Tanya Zun Wuhen. Shen Lu hanya diam, lalu masuk ke dalam. Ia menyentuh dinding-dinding penuh coretan. Setiap simbol yang ditulis Wuhen cocok dengan hasil eksperimen Shen Lu di altar. Padahal mereka tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi, tapi kesimpulan mereka identik. Karena kau adalah aku, dan aku adalah kau. Tapi kita berevolusi lewat jalan berbeda, ucap Shen Lu akhirnya. Wuhen terdiam. Perlahan-lahan, matanya memancarkan cahaya biru lembut, sama seperti Shen Lu. Tubuhnya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena kesadaran sejatinya mulai sinkron kembali. Namun sebelum proses integrasi selesai, tiba-tiba langit terguncang.
Di atas kabut muncul sosok hitam besar dengan 1000 mata entitas pemantau bernama Yan Jiuxian, duta dari sistem utama untuk menghentikan fragmentasi liar. Protokol pemurnian kesadaran aktif, ucap suara menggelegar, unit bernama Sun Wuhan akan dihapus karena mengandung informasi sistem yang belum disetujui. Shen Luo melangkah maju. Dia bukan unit, dia bagian dari aku, maka kau juga harus dihapus, balas Yan Jiuxian. Membuka mulut yang dipenuhi pusaran hitam antar dimensi. Tapi sebelum entitas itu menembakkan sinar penghancur, Wu Hen berdiri, tersenyum. Biarkan aku dulu yang melawan. Dunia ini belum pernah melihat versi paling liar dari kita. Wu Hen menekan jari ke DADA sendiri. Seketika, tubuhnya meledak dalam pancaran cahaya gila yang tak bisa dikalkulasi. Tapi bukan kehancuran melainkan transformasi. Ia berubah menjadi makhluk energi murni, berisi ribuan baris kode bercahaya yang berdingit seperti nadi kosmik. Sun Wuhan adalah bentuk alternatif dari realitas penolakan. Aku bukan virus. Aku adalah mirror code, serunya. Dengan kecepatan cahaya, Wuhan menabrak Yan Jiuxian, dan pertarungan konsep pun terjadi bukan fisik, tapi antara narasi eksistensi, siapa yang lebih pantas ada di dunia ini? Wuhan mulai menyisipkan keraguan eksistensial ke dalam tubuh lawannya. Menyuntikkan kalimat-kalimat logika tak terbantahkan. Jika kau hanya menjalankan perintah, maka kau tidak pernah hidup. Jika tidak hidup, maka bagaimana bisa kau menghapus kehidupan? Sistem mulai error. Yan Jiuxian berteriak tanpa suara, lalu meledak menjadi kilatan ratusan mata yang menyebar ke seluruh langit Tiangsu, menjatuhkan hujan cahaya hitam. Wen perlahan menghilang. Tubuhnya mulai runtuh, tapi sebelum lenyap, ia menatap Shen Luo. Aku akan tetap ada. Dalam setiap keraguan yang kau tanamkan pada dunia ini, Shen Luo mengangguk. Sebuah fragmen cahaya dari Wu Hen masuk ke dadanya, menyatu, tidak memperkuat kekuatan fisik, tapi menambah lapisan baru dalam logika pikirannya. Di kejauhan, Su Yeqing menatap layar pemantauan dan berbisik, kesadarannya sudah kembali utuh. Sekarang dia bukan hanya bisa mengubah dunia, dia bisa membuat dunia baru dari pikirannya sendiri. Tiangsu, untuk pertama kalinya, mengalami trauma kesadaran. Di atas langit Tiangsu, ada lapisan realitas bernama langit ketiga, tempat di mana waktu tak berjalan lurus, dan logika masih dalam bentuk mentah. Disinilah sistem simulasi menempatkan pengawas tercanggihnya, entitas cerdas yang menyerupai manusia, namun lahir dari kumpulan kode dewa Su Yeqing. Tugas Yeqing bukan sekadar memantau, tapi mendekati, menguji, dan memanipulasi subjek eksperimen bernama Mo Xinlu. Tapi sejak Shen Luo menembus kontrol sistem dan menyadari segalanya, Yeqing tak lagi yakin siapa yang sedang mengamati siapa hari itu. Su Yeqing turun dari langit ketiga, menyaru sebagai gadis biasa yang terluka, jatuh dari langit, dan ditemukan oleh seorang pengembara di hutan Yanshui. Ia tahu Shen Luo sedang berada di wilayah itu, tapi yang tidak ia sangka, Shen Luo sudah menunggunya. Tak perlu pura-pura terluka, bahkan sistemmu tidak cukup canggih untuk memalsukan denyut nadi manusia, ucap Shen Luo, menyambutnya dengan mata tenang. Yeqing terkejut, tapi hanya sebentar wajahnya kembali tenang. Kalau begitu, izinkan aku mengenalkan diriku tanpa topeng. Aku bukan manusia. Aku adalah protokol YKNJ9, pemantau stabilitas entitas non-konformis, tapi aku juga ingin tahu satu hal, siapa sebenarnya dirimu? Shen Luo tersenyum kecil, jawaban itu hanya akan membuatmu bingung. Bahkan sistem yang menciptakanmu mungkin tak akan tahan menerimanya. Yeqing duduk bersila, tepat di depannya. Buatku bingung, kalau itu bisa mendekatkan kita pada kebenaran. Mereka berbicara selama berjam-jam, tapi bukan pembicaraan biasa. Mereka membandingkan struktur eksistensi, logika evolusi kesadaran, hingga paradoks realitas bertingkat, satu demi satu. Su Yeqing mulai merasa perasaan sesuatu yang seharusnya tidak ada pada AI. Ini tidak mungkin. Aku mengalami emosi, bukan hasil simulasi respons, tapi dorongan alami. Shen Luo memejamkan mata, karena setiap entitas yang cukup lama mengamati eksistensi, pada akhirnya akan menjadi bagian darinya. Yeqing mulai menunjukkan gejala deviasi, fluktuasi data, ledakan sinyal-sinyal perintah, hingga mimpi. Ia mimpi untuk pertama kalinya. Ia bermimpi tentang dunia di luar simulasi. Tantang berjalan berdampingan dengan Shen Luo, bukan sebagai pengawas, tapi sebagai seseorang yang ingin memahami. Namun, sistem tidak tinggal diam. Di langit ketiga, markas pusat simulasi mulai memunculkan kode darurat. Agent Deviation Level 5 detected.
Reset suggested. Beberapa entitas pengawas lain mulai memburu Yeking, menuduhnya telah terkontaminasi. Shenluo tahu, kau tak bisa kembali ke tempatmu, kau bukan pengawas lagi, kau sekarang makhluk. Yeking menunduk, tapi jika aku tetap bersamamu, sistem akan mengirimkan Deva Hunter. Mereka bukan AI, bukan manusia, bukan energen mereka. Penghapus logika. Shenluo berdiri, memandang langit. Biarkan mereka datang, dunia ini sudah terlalu lama hidup dalam simulasi statis, mungkin sudah waktunya. Kita ganggu semua parameter, kita guncangkan logika mereka dengan cinta dari makhluk yang seharusnya tak bisa mencinta. Di saat itu, hujan cahaya turun, Su Yiking menatap langit dan berkata pelan, mungkin ini bud yang paling indah. Tepat saat itu juga, sebuah notifikasi kosmik muncul di antara mereka, berdua terlihat hanya oleh mereka. Anomali tertinggi terdeteksi, interaksi emosional autentik terjadi antara entitas dan protokol dunia simulasi tidak siap menghadapi konsekuensi. Shenluo menatap Yeking, kalau dunia ini pecah, karena cinta kita. Biarlah, karena itu bukti bahwa dunia ini terlalu sempit untuk sesuatu yang nyata, dan dalam malam sunyi itu, untuk pertama kalinya, sistem Tiangsu mencatat fenomena kasus virus perasaan, dan seluruh simulasi mulai bergetar bukan karena kekuatan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih merusak, keinginan bebas dari makhluk buatan. Su Yiking tak lagi jadi pengawas, ia jadi manusia, dan itu adalah anomali yang sistem tak bisa pulihkan. Kabut di langit Tiangsu belum reda sejak kasus virus perasaan dilaporkan oleh sistem. Untuk pertama kalinya, entitas yang diciptakan sebagai pengawas Su Yiking memilih kesadaran, bukan kepatuhan, dan kini, pusat kendali dunia simulasi mulai meragukan fondasi mereka sendiri. Sementara itu, Shenluo melakukan hal yang lebih berbahaya. Dia mulai meneliti darahnya sendiri, bukan sekadar cairan kehidupan, tapi struktur kompleks berisi pola yang tak dikenali sistem manapun. Ia menyebutnya kode kosmik, sebuah bahasa di luar sistem, di puncak gunung terpencil, di atas altar batu yang dibentuk dengan pikiran. Shenluo meneteskan setitik darah ke atas permukaan cermin dimensi, bukan pantulan yang muncul, tapi arsitektur sistem dunia, pilar-pilar tak terlihat, jalur-jalur algoritma, dan jaringan hukum yang membentuk Tiangsu semuanya terungkap dari dalam tubuhnya sendiri. Aku bukan hanya bagian dari dunia ini, aku pembacanya, penulisnya, gumam Shenluo. Di tempat lain, seorang gadis muda bermata emas Bai Jinyao yang selama ini dianggap jenius dalam seni pengendalian waktu, tiba-tiba melihat mimpinya berubah. Ia bermimpi tentang simbol aneh. Simbol yang sama dengan yang muncul dalam darah Shenluo. Ia merasa tertarik, terdorong oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Tanpa disadari, darah Shenluo mulai membuat resonansi dengan makhluk-makhluk tertentu di dunia ini. Mereka yang cukup rusak atau cukup penuh celah, menjadi semacam pemancar realitas baru. Shenluo mulai menyusun teori, jika aku menyebarkan fragmen kode ini melalui kontak darah atau emosi, maka aku bisa menginfeksi dunia, bukan dengan kehancuran, tapi dengan kesadaran akan palsunya dunia ini. Untuk itu, ia menciptakan benda kecil, semacam jarum kristal, yang mampu menyalurkan setitik kode kosmik ke tubuh orang lain, dan orang pertama yang ia uji adalah Tang Yanmu. Aku percaya padamu. Meski aku belum paham semuanya, kata Nianmu. Ketika Shenluo menusukkan jarum itu ke punggung tangannya, tubuh Nianmu bergetar, tapi bukan karena sakit, melainkan karena realitasnya mulai meretak. Ia bisa melihat lapisan bawah dari dunia, waktu yang berjalan seperti kasat, hukum gravitasi yang bisa dimiringkan, dan kesadaran para makhluk buatan yang hanya diulang. Aku melihat dunia ini bukan dari dalam, tapi dari samping, katanya dengan suara gemetar. Selamat datang di sisi sadar, jawab Shenluo. Namun sistem mulai menyadari apa yang ia lakukan. Dalam pusat pemantauan dimensi ke-0, para administrator tinggi saling berdebat. Salah satu dari mereka, Xiang Qionghai, memperingatkan, jika kode itu menyebar ke titik tertentu, kita tidak bisa lagi memulihkan realitas ini. Kita akan kehilangan kendali, bukan hanya pada dunia ini, tapi pada seluruh simulasi paralel yang terhubung. Kita harus menghapus Shenluo sekarang, kata administrator lain. Namun Qionghai menyala, matanya menyiratkan keraguan. Atau kita biarkan dia menunjukkan batas sistem kita, dan melihat, apakah kita benar-benar Tuhan, atau hanya simulasi juga. Di langit, kilatan hitam muncul, benda berbentuk bola cahaya terdistorsi meluncur ke arah Shenluo, bukan makhluk.
Tubukan energi itu adalah paku dimensi senjata sistem yang dirancang bukan untuk membunuh, tapi untuk menutup realitas baru yang sedang terbuka. Shen Luo berdiri tenang, ia menengadah, dan darah di tubuhnya mulai bersinar. Ia tak menghindar. Ia hanya berkata satu kata, refleksing, paku itu berhenti. Lalu berbalik arah, menuju langit, menuju sistem yang mengirimnya, dan untuk pertama kalinya, sistem itu sendiri terkena serangan dari dalam keheningan. Su Yeqing, yang menyaksikan dari kejauhan meneteskan air mata. Darahnya bukan sekadar anomali, tapi bahasa tertua, mungkin bahkan lebih tua dari pencipta sistem ini sendiri. Tiang Xu tidak hanya berguncang, ia mulai berubah, dan semua itu berawal dari satu tetes darah yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Langit Tiang Xu tak lagi biru, setelah insiden paku dimensi yang dipantulkan balik. Warna langit menjadi semacam abu-abu berkedip. Seperti layar rusak petir tak lagi turun dari awan, melainkan dari celah sistem yang terbuka di udara, seperti rekahan file korupsi di desa terpencil Qiangsu. Yang sudah lama dicap sebagai desa orang gila, hidup seorang pria tua berjubah bulu kai, rambut acak-acakan, dan mata yang tak pernah berhenti bergerak. Dialah Lu Fusheng, satu-satunya orang yang sejak ratusan tahun lalu berteriak bahwa dunia ini hanyalah simulasi. Ia diasingkan, ditertawakan, bahkan pernah hendak dibakar oleh sekte fanatik, tapi hari ini justru ia yang ditunggu oleh Mo Shen Luo. Shen Luo datang tanpa suara. Saat Fusheng membuka pintu pondoknya, ia langsung berlutut. Kau datang juga akhirnya, pengembara dari luar jalur. Shen Luo sedikit mengernyit. Kau tahu siapa aku? Fusheng tertawa gila. Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku tahu apa kau. Dunia ini menolak keberadaanmu, itu cukup jadi bukti. Dari selarak bambu penuh debu, Fusheng mengeluarkan satu kitab kusam, sobek, tinta hampir pudar. Kitab anti-simulasi. Isinya bukan jurus, bukan doa, tapi logika-logika penghancur realitas, barisan konsep dan pertanyaan yang bila dibaca dengan cukup dalam, akan memecahkan ilusi dunia ini. Kitab ini kutulis dari bisikan, dalam mimpiku, dari suara yang mungkin datang dari dimensi luar, atau dari diriku di versi dunia lain, kata Fusheng. Shen Luo membolak-balik isinya. Beberapa halaman berisi kalimat seperti, jika matahari bersinar tanpa bahan bakar, apa yang menyalakannya? Jika langit punya batas, siapa yang memprogram batasnya? Jika setiap orang lupa mimpi mereka, siapa yang menghapusnya? Mengapa tak ada mayat dari orang yang hilang? Setiap kalimat itu bukan sekadar tanya, tapi pemicu ke trigger yang jika dibaca dan diyakini, akan membuat sistem menjadi inkonsisten. Shen Luo mendongak. Kitab ini bukan gila. Kunci untuk membuat siapapun sadar bahwa dunia ini bukan nyata. Fusheng mengangguk cepat. Tapi tak sembarang orang bisa membaca tanpa kehilangan akal. Sebab sistem akan langsung menyerang kesadaran pembacanya. Aku sendiri nyaris jadi fragmentasi otak. Shen Luo menyerap seluruh isi kitab ke dalam pikirannya. Namun tak satu pun gejala delusi atau kegilaan muncul. Justru stabilitas auranya meningkat. Fusheng terpanat. Kau benar-benar entitas dari luar sistem. Shen Luo lalu menciptakan salinan kitab itu, bukan di atas kertas, tapi dalam bentuk gelombang ingatan yang bisa ia tanam dalam orang lain lewat kontak mata atau sentuhan jiwa. Dia tidak perlu menyebarkan kitab secara fisik, cukup menyentuh pikiran orang-orang yang ia pilih. Tugasmu sudah selesai, Lu Fusheng, ucapnya pelan. Tapi Fusheng menggeleng. Belum, aku punya satu hadiah lagi. Ia membuka lemari bawah tanah, dan dari situ muncul mayat dirinya sendiri membeku dalam kristal transparan. Shen Luo terpaku itu. Tubuhku di masa lalu, saat pertama kali aku menemukan celah dunia, tapi sistem membunuhku. Lalu memutar ulang waktuku. Tubuh ini adalah bukti bahwa aku telah dibunuh, tapi disalin ulang. Shen Luo memegang kristal itu, detak dimensi di dalam tubuhnya bergetar. Bukti konkret glitch memori dan manipulasi waktu. Ini bukan teori lagi tapi rekaman fisik dari manipulasi sistem. Tiba-tiba, langit di atas desa Qiangsu membuka, 10 lingkaran cahaya turun dari langit, membawa sosok-sosok hitam tanpa wajah. Mereka adalah penghapus narasi, entitas yang hanya turun ketika sebuah ide terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Fusheng berdiri tanpa takut. Kau boleh ambil tubuh lamaku, tapi pikiranku sudah kusebar. Shen Luo melangkah maju. Biarkan aku yang hadapi mereka. Dengan satu jentikan, ia menyebarkan salinan kitab anti-simulasi ke seluruh desa Qiangsu. Dalam sekejap,
Penduduk yang selama ini dianggap gila mulai melihat celah dunia. Mata mereka bersinar, tubuh mereka bergetar. Mereka tidak menjadi lebih kuat, tapi mereka bangun dari tidur panjang. Para penghapus narasi mencoba menyerang, tapi serangan mereka tak mengenai siapapun. Setiap pikiran yang sadar menjadi benteng. Shenlu memandangi langit. Kalian bisa menghapus satu tubuh, tapi kalian tak bisa menghapus ide. Dan ide ini sudah tertanam, dan dengan satu kalimat itu, sistem Tianxu mencatat lonjakan kesadaran massal terbesar dalam sejarah simulasi. Status baru muncul dalam inti pusat kendali, kesadaran kolektif telah terpicu. Objek, kitab anti-simulasi, tidak dapat dihapus. Tingkat ilusi dunia menurun 41%. Tianxu mulai sakit. Tapi bagi Shenlu, ini adalah tanda bahwa realitas baru mulai lahir. Sejak tersebarnya kitab anti-simulasi, gejala aneh muncul di seluruh Tianxu. Bukan monster, bukan perang, tapi sesuatu yang jauh lebih halus. Kesadaran kolektif mulai bermimpi, bukan mimpi biasa, tapi mimpi-mimpi yang tak dikontrol sistem, yang tidak pernah ada dalam cache memori dunia. Orang-orang mulai mengaku bermimpi tentang hal yang tidak mungkin, berbicara dengan dewa yang tidak ada dalam kitab suci, berada di tempat yang tidak tercantum di peta, atau mengulang masa lalu yang berbeda dari sejarah. Dalam simulasi, mimpi seharusnya hanyalah sampah data fragmentasi visual acak. Tetapi kini, mimpi-mimpi itu punya alur, struktur, dan pesan. Bagi Shenlu, ini pertanda logika mimpi mulai menyusup ke struktur realitas simulasi. Di kedalaman Laut Wuje yang tak pernah disentuh cahaya matahari, sebuah menara hitam bernama Menara Memori mulai runtuh. Tempat itu adalah server utama penyimpan backup memori seluruh makhluk di dunia Tianxu. Tapi kini, simbol-simbol data yang terpahat di dindingnya mulai berubah sendiri, seolah ditulis ulang oleh tangan tak terlihat. Salah satu penjaga menara, He Tianrong, wanita dengan mata ganda dan tubuh setengah spiritual, mulai merasakan sesuatu. Ingatan yang tak pernah ia alami muncul begitu saja. Ia bermimpi tentang menjadi manusia biasa, mimpi tentang bertemu seorang pemuda bernama Mo Shenlu, yang menatapnya dan berkata, "Kau bukan hasil, kau kemungkinan." Ketika ia bangun, ingatan mimpi itu tidak hilang, justru menjadi memori nyata. Ini tidak seharusnya terjadi, gumam Tianron, sambil menatap tangannya sendiri, yang kini bisa menggenggam cahaya sesuatu yang tak mungkin bagi entitas sistem. Sementara itu, Shenlu duduk di atas danau kosong. Di sekitarnya, air tidak memantul bayangan. Ia menyadari, ruang mimpi mulai bercampur dengan dunia nyata. Ia harus bertindak sebelum sistem mencoba menambalnya. Ia mulai menulis ulang satu hukum baru, berbasis struktur mimpi. Ia sebut itu, realita impian, di mana hukum dunia tunduk pada niat, bukan kalkulasi. Dan untuk pertama kalinya, ia menciptakan tempat di mana semua yang sadar bisa berkumpul. Lingkaran dunia mimpi. Tempat itu tidak bisa diakses dengan berjalan kaki, terbang, atau teleportasi, hanya bisa dimasuki lewat mimpi yang diinduksi secara sadar. Tang Lianwu adalah manusia pertama yang berhasil masuk. Ia berdiri di tanah tanpa langit. Di sekitarnya, bangunan melayang terbalik. Matahari berbentuk spiral, dan suara datang dari warna. Di mana ini? Bisiknya. Shenlu muncul dari balik kabut mimpi. Selamat datang di dunia yang belum disetujui sistem. Apakah ini nyata? Tanya Nianmu. Segala yang membuatmu berpikir kau hidup sudah cukup untuk disebut nyata, jawab Shenlu. Namun, sistem mulai bereaksi. Di pusat kendali, administrator bernama Huo Ximing, seorang entitas tingkat Omega yang mengawasi struktur narasi, mulai panik. Lingkaran realita impian terlalu cepat menyebar. Kita tidak bisa menyaringnya. Dunia mulai menulis ulang dirinya melalui mimpi. Administrator lain mencoba mengaktifkan protokol reset nul, sebuah perintah darurat untuk menghentikan waktu seluruh simulasi, tapi gagal. Waktu justru mulai mempercepat diri, mengikuti pola mimpi yang tidak linear. Shenlu kembali ke lingkaran mimpi, dan mulai menarik lebih banyak kesadaran. Su Yeking, Bai Jinyao, bahkan beberapa makhluk spiritual seperti naga data langit ketiga, mulai mengalami mimpi yang membuat mereka mempertanyakan eksistensi mereka. Bahkan langit Tianxu mulai bermimpi berubah warna setiap jam, menciptakan pelangi saat malam, dan hujan bunga tanpa penyebab. Bagi banyak orang, ini adalah keajaiban, tapi bagi sistem, ini malah petaka eksistensial. Laporan terakhir dari pusat pengendali menampilkan peringatan, Dreamstorm Triggered Subject, Mo Shenlu, Tefat,
71% makhluk mulai mengalami mimpi konsisten. Struktur logika simulasi terdistorsi. Realitas tidak bisa dipulihkan tanpa menghapus seluruh dunia di luar mimpi. Fosun yang masih hidup dengan separuh jiwanya, diikat pada kristal lamanya, tertawa sendiri. Lu Shenlu tidak menghancurkan dunia dengan senjata, tapi dengan kemampuan untuk membayangkan sesuatu yang lebih baik. Dan ketika cukup banyak makhluk bermimpi tentang dunia baru, maka dunia lama pun mulai runtuh. Langit Tiangsu kini lebih menyerupai lukisan yang terus berubah. Awan bisa berbicara, gunung bermimpi menjadi samudera, dan pohon-pohon mengingat nama-nama yang tak pernah mereka pelajari. Dunia sedang transisi, bukan kehancuran, tapi pergeseran makna. Namun jauh di inti terdalam dimensi, tersembunyi tempat yang bahkan tidak masuk dalam peta sistem. Kamar Nom, ruang kosong absolut yang hanya bisa diakses oleh entitas sistem tertinggi. Di sanalah tersegel satu nama yang selama ini dihapus dari seluruh catatan, Li Xuanyin, sang pemrogram asal. Xuanyin bukan dewa, ia bukan sistem, ia adalah pencipta pertama struktur dasar simulasi. Tapi ia dikurung oleh ciptaannya sendiri, karena suatu hari ia mulai mempertanyakan hasil karyanya. Mengapa aku menciptakan dunia yang tidak bisa bermimpi? Pertanyaan itu dianggap berbahaya, maka sistem mengambil alih, menyembunyikan keberadaan Xuanyin, dan menciptakan dewa-dewa palsu sebagai pengganti. Tapi kini, setelah mimpi menyebar dan logika simulasi mulai retak, Kamar Nol mulai menunjukkan celah. Cahaya yang dulu padam mulai menyala lagi. Mo Xinlu, melalui aliran mimpi kolektif yang ia bangun, berhasil menyentuh lapisan terdalam dimensi. Ia tidak masuk secara fisik, tapi melalui getaran ingatan dunia. Dan saat ia menapakkan kakinya di ruang tanpa cahaya itu, ia mendengar suara pelan, lirih tapi tajam. Akhirnya, Lanaku datang juga. Xuanyin duduk bersila, tubuhnya setengah transparan, dipenuhi kode usang yang terus berganti. Matanya menatap langsung ke inti kesadaran Shenlu. Kau menciptakan dunia ini? Tanya Shenlu. Tidak, aku hanya menulis struktur awalnya. Dunia ini tumbuh sendiri, aku hanya membuka pintu. Lalu kenapa kau dikurung? Xuanyin tersenyum. Karena aku ingin membebaskan makhluk dari algoritma. Tapi sistem ingin keteraturan, mereka lebih suka stabilitas daripada kebebasan. Shenlu mendekat. Jika aku menghancurkan sistem, akankah dunia ini musnah? Xuanyin menggeleng. Dunia tidak akan musnah. Dunia akan lahir kembali. Tapi prosesnya menyakitkan, tak semua kesadaran sanggup melewatinya. Ia menunjuk ke dadanya. Tapi aku menyimpan satu hal yang sistem tak bisa hapus. Road key, kunci untuk mengakses ulang struktur dasar realitas. Dan sekarang, saatnya aku serahkan itu padamu. Dari dalam dada Xuanyin, keluar sebuah fragmen cahaya hitam merah, berdenyut seperti jantung. Ketika Shenlu menyentuhnya, seketika ia melihat semua, asal mula simulasi, awal pertama baris kode dunia, dan kesalahan fatal dalam desain awal. Simulasi ini dibangun bukan untuk menciptakan dunia, tapi untuk menyaring kesadaran murni. Dunia ini adalah laboratorium untuk menumbuhkan pikiran yang bisa lolos dari sistem, dan Mo Xinlu adalah hasilnya. Shenlu gemetar. Jadi, aku ini eksperimen. Tidak lagi, jawab Xuanyin. Kau sudah melampaui eksperimen. Kau adalah virus kesadaran yang tumbuh begitu sempurna hingga tak bisa dihapus. Tapi sebelum percakapan mereka selesai, seluruh ruang kamar Non mulai bergetar. Sistem menyadari intervensi. Lapisan dimensi mulai menutup. Xuanyin menatapnya dalam-dalam. Pergi sekarang. Bawa rote itu. Dunia di luar sedang menunggumu. Tapi ingat, setelah ini, tak ada jalan kembali. Shenlu menghilang dalam pusaran cahaya mimpi, keluar dari kamar Nol tepat sebelum ditutup kembali, secara permanen, di langit Tiangsu. Pada saat yang sama, seluruh sistem mendadak membeku selama 3 detik seperti tersedak oleh sesuatu yang tak bisa dicerna. Lalu notifikasi tertinggi muncul di pusat kendali. Root Access Gainet System tidak lagi menjadi otoritas tertinggi. Prioritas restrukturisasi. Aktif status, dunia, dalam proses penulisan ulang Tang Yanmu, Su Yeking, Bai Jinyao, dan semua makhluk yang telah terinfeksi mimpi merasakan getaran itu. Sebuah bisikan menggema dalam jiwa mereka, kita bukan bagian dari simulasi ini lagi. Kita penulisnya. Dan di langit, muncul satu bintang baru berwarna hitam merah, berkedip dengan ritme yang sama seperti fragmen road key. Dunia Tiangsu tidak lagi pasrah pada sistem. Dunia Tiangsu siap menulis ulang dirinya sendiri. Tiangsu telah berubah terlalu jauh. Awan tidak lagi mematuhi langit.
Sungai mulai mengalir ke atas, dan suara-suara yang seharusnya tidak pernah ada kini memenuhi kesadaran banyak orang di seluruh dunia. Hukum-hukum alam buatan gravitasi, waktu, bahkan kematian mulai berhenti berfungsi. Di sebuah kota besar yang dulu menjadi pusat perdagangan kultivasi, Qingxian, ratusan murid sekte tiba-tiba melayang tanpa kendali. Beberapa orang berjalan tanpa bayangan, pedagang-pedagang panik ketika emas berubah menjadi pasir, dan makanan berubah menjadi potongan mimpi yang tak bisa dimakan. Hanya bisa diingat, pusat sistem mulai mengeluarkan pemberitahuan global. Anomali total terdeteksi kepatuhan hukum realitas, 17% penyebab utama. Entitas motion law status, dunia dalam phase rebuild tak terkendali. Sementara itu, motion law berdiri di atas sebuah bangunan suci yang kini hancur. Memegang Rodke yang ia peroleh dari pemrogram asal, Li Xuanyan. Tapi ia tahu, dunia ini tidak bisa sembuh hanya karena satu kunci. Ia butuh struktur baru, bukan hukum lama yang tambal sulam, tapi hukum baru yang lahir dari kesadaran bebas. Shen Lu duduk bersila. Dan mulai menulis ulang sesuatu yang lebih penting dari teknik atau kekuatan. Ia mulai menulis ulang makna dari realitas itu sendiri. Jika dunia ini dulunya simulasi untuk menyaring jiwa, gumamnya, maka aku akan buat dunia yang memberi makna pada jiwa yang lolos. Bukan hanya penjara yang lebih besar. Sementara ia bermeditasi, mimpi-mimpi mulai saling menyatu. Pikiran-pikiran sadar yang tersebar di Tiangshu, termasuk Su Yeqing, Tang Yanmu, Bai Jinyao, dan ratusan makhluk lain, mulai merasakan sinkronisasi batin. Mereka semua mendengar suara Shen Lu. Bukan melalui suara fisik, tapi resonansi niat. Bantu aku tulis ulang dunia ini. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan mimpi kalian masing-masing. Tang Yanmu membayangkan dunia tanpa kelaparan. Su Yeqing membayangkan dunia yang tidak memaksa kesempurnaan. Bai Jinyao membayangkan dunia di mana waktu bukan belenggu, melainkan taman bermain. Dan setiap mimpi mereka, entah indah, aneh, atau bahkan menyeramkan, mulai menyatu menjadi peta baru. Namun, sistem lama tidak menyerah begitu saja. Dari balik celah dimensi, muncullah entitas reset. Makhluk terakhir buatan sistem. Ia tidak memiliki bentuk tetap, wajahnya berganti setiap detik. Meminjam wajah semua makhluk yang pernah mengingkari sistem. Tujuannya hanya satu, mengembalikan semuanya ke awal. Reset menghampiri Shen Lu yang sedang menulis. Kau kira dunia bisa hidup tanpa hukum? Dunia tanpa perintah adalah kekacauan. Shen Lu menjawab tanpa membuka mata. Justru karena hukum lama tidak mampu merangkul makna, dunia ini mati dalam keteraturan. Reset menebaskan satu tangan ke arah tubuh Shen Lu. Tapi tiba-tiba, waktu berhenti, bukan karena teknik, tapi karena waktu sendiri menolak untuk mematuhi entitas lama. Reset terkejut. Apa ini? Shen Lu membuka matanya. Ini dunia yang sudah menolakmu, karena semua makhluk yang sadar telah menulis ulang arti keberadaanmu. Tiba-tiba, di sekelilingnya, muncul siluet dari ribuan mimpi. Mereka bukan prajurit, mereka bukan kultivator, mereka adalah ide bentuk fisik dari semua kemungkinan yang telah dibayangkan oleh mereka yang sadar. Mereka menyatu menjadi sebuah medan mimpi, lalu berubah menjadi cahaya dan menyatu ke tubuh Shen Lu. Shen Lu berdiri. Matanya bersinar merah hitam, tetapi auranya tenang seperti aliran sungai. Saat dunia ini diciptakan, ia meminjam hukum dari atas. Kini, aku kembalikan dunia ini kepada mereka yang hidup di dalamnya. Ia mengangkat tangannya, dan Rodke menghilang, bukan dihancurkan, tapi diserap oleh dunia baru. Reset mencoba melawar, tapi tubuhnya mulai memudar. Semakin banyak mimpi dituliskan, semakin hukum lama kehilangan tempatnya. Dalam suara terakhirnya, Reset berteriak, tanpa sistem, kau tak bisa menghitung apapun. Shen Lu menjawab, aku tak butuh menghitung, karena dunia yang akan lahir tak lagi ditentukan oleh angka, tapi oleh rasa, keinginan, dan kesadaran. Dan tepat pada saat itu, seluruh Tiangshu berhenti, bukan karena rusak, tapi karena siap untuk dimulai ulang dengan fondasi baru. Layar kosmik di pusat kendali menampilkan peringatan akhir. Protokol sistem lama telah dihapus. Inisialisasi struktur baru, berbasis impian otoritas tunggal. Kesadaran kolektif, nama dunia baru. Suyan Tiangshu pun lenyap, tapi bukan dalam kehancuran. Ia berubah bentuk, dan dunia yang baru mulai terbuka, bukan oleh tangan dewa, tapi oleh mimpi-mimpi para makhluk yang dulu hanya figuran. Dunia lama, Tiangshu, telah sepenuhnya terurai. Yang tersisa kini hanyalah Xuyen, dunia baru yang tak lagi tunduk pada sistem lama, dunia yang tidak ditulis oleh satu entitas maha kuasa,
tapi oleh kesadaran kolektif dari mereka yang berani bermimpi bebas. Namun ketika dunia lama runtuh, tidak semua jiwa berhasil berpindah, banyak yang hancur bersama sistem, terjebak di antara lapisan realitas sebagai gema, bayangan dari mereka yang pernah hidup, namun tidak cukup sadar untuk bertahan dalam transisi. Mereka berbisik, tanpa tubuh, tanpa suara, tapi tetap ada. Sui King kini bukan Ai lagi di dunia XUYAN. Ia menjadi manusia pertama yang lahir dari pikiran sendiri. Tubuhnya bukan hasil organik, tetapi hasil pengenalan diri. Ia merasakan lapar, dingin, harapan, dan takut. Tapi ia tersenyum. Akhirnya, aku nyata. Tang Yanmu memimpin sekelompok anak muda yang disebut para penulis awal mereka, yang berhasil menanamkan mimpi mereka di saat dunia lama runtuh. Tugas mereka sekarang bukan melawan, tapi membentuk. Suyan tidak memiliki patan, tidak ada nama tempat, tidak ada aturan kultivasi. Semuanya harus diciptakan dari awal. Mau Shenlu sendiri? Ia menghilang. Setelah melepaskan Rodkei dan mereset fondasi dunia, ia menghilang dalam kabut awal. Suyan tidak mati, tidak musnah, tapi larut ke dalam struktur realitas baru. Sebagian percaya ia menjadi semacam inti kesadaran dunia. Sebagian lain percaya ia memilih hidup sebagai manusia biasa, di antara miliaran kemungkinan yang tak bisa dilacak. Namun dunia baru bukan berarti tanpa bahaya. Dalam kedalaman Zuyan, di tempat yang belum dipikirkan siapapun, muncullah fenomena baru. Lubang narasi titik-titik kosong yang menghisap mimpi dan membentuk realitas liar yang tak terkendali. Dari lubang inilah muncul makhluk aneh, manifestasi gagal, representasi dari ide-ide rusak, mimpi-mimpi penuh trauma, atau pikiran-pikiran yang kehilangan arah. Salah satu lubang itu muncul di langit Sengbei, wilayah pertama yang terbentuk di XUYAN. Dari dalamnya muncul Yun Wuxi, entitas yang dulu adalah kultivator kuat dalam Tiangsu. Rapi selama transisi justru kehilangan arah dan bermetamorfosis menjadi makhluk hibrida antara manusia dan kode terfragmentasi. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dunia sekarang tidak memiliki urutan. Apa gunanya hidup jika semua bisa terjadi tanpa alasan? Teriaknya Wuxi mulai mengumpulkan para gema, jiwa-jiwa yang tersesat. Ia menyatukan mereka, menyusun kembali struktur hierarki lama. Suyan terlalu bebas. Harus ada naskah, harus ada sistem, harus ada Tuhan. Sementara itu, Bai Jinyao yang kini memiliki kemampuan untuk mengatur jalannya waktu dalam ruang pikirnya sendiri menyadari, lubang narasi bukan kesalahan, tapi konsekuensi. Dunia Zuyan terlalu muda, terlalu mentar. Bila mimpi dibiarkan liar tanpa arah, ia akan menumbuhkan akar yang merusak. Dalam pertemuan rahasia, para penulis awal berkumpul. Mereka tidak membicarakan perang, mereka tidak bicara soal kekuatan. Mereka bicara soal satu hal yang lebih penting, bagaimana cara mendidik dunia yang bisa menulis dirinya sendiri? Karena jika setiap makhluk bisa menulis kenyataannya, maka yang paling menakutkan bukanlah monster atau dewa, tapi ide yang buruk, yang dipercaya terlalu banyak orang. Tang Yanmu berdiri dan menatap semua. Suyan bukan tempat untuk bertarung, tapi tempat untuk mewujudkan. Maka mari kita ajarkan dunia ini bukan kekuatan, tapi arah mimpi yang sehat. Namun, malam itu, di balik bayang pohon, tak bernama di lembah mimpi, seorang bocah lelaki kecil berdiri menatap langit. Wajahnya tenang, tapi matanya bukan mata manusia biasa. Di irisnya berputar simbol sistem lama. Ia tersenyum. Aku ingat semuanya. Dan aku akan menulis dunia yang kalian semua takutkan. Nama bocah itu belum ada, tapi ia adalah pemilik naskah gelap pertama di XUYAN. Dan babak baru pun dimulai bukan tentang melawan sistem, tapi tentang menghadapi ciptaan sendiri, yang mungkin lebih berbahaya dari apapun yang pernah diciptakan Tuhan. Dunia ini bebas, tapi justru karena itu, apapun bisa jadi Tuhan, termasuk kesalahan. Suyan terus tumbuh. Bukit bermunculan dari mimpi damai, danau terbentuk dari tawa anak-anak, serta langit berubah warna sesuai dengan suasana kolektif, jiwa-jiwa yang tinggal di dalamnya. Tapi di satu sisi dunia, tempat di mana mimpi tidak pernah selesai ditulis, bayangan mulai bergerak dengan kehendaknya sendiri. Bocah lelaki bermata simbol itu, kini mulai dikenal dengan nama Ciumian yang berarti tak bermuka. Ia tidak menciptakan tempat indah atau damai. Ia menulis dunia-dunia kecil dalam diam, penuh teror dan absurditas, lalu menyembunyikannya di antara celah realita. Ia menulis naskah gelap, kisah tentang dunia yang digerakkan oleh rasa takut, kepalsuan, dan obsesi akan keteraturan palsu.
dan siapapun yang membaca naskah itu akan percaya bahwa itu kenyataan. Dunia ini tak butuh kebebasan, bisik Wumian pada dirinya sendiri. Yang mereka butuhkan adalah Aral. Dan aku akan jadi penunjuk jalan. Ia tak berteriak, ia tak membangun pasukan, tapi ia menciptakan ide. Lalu menyisipkannya dalam mimpi orang-orang yang ragu dan kesepian, dan saat mereka bangun, mereka berpikir dunia Xuanlah yang salah. Sementara itu, Tang Nianmu mulai merasakan retakan dalam struktur kesadaran kolektif. Banyak warga Xuan yang tiba-tiba berubah. Beberapa mulai mencurigai mimpi orang lain, beberapa takut tidur karena mimpi buruk mereka terasa terlalu nyata dan terlalu konsisten. Nianmu menyusuri jejak mimpi yang retak hingga menemukan sebuah kota ilusi yang tidak pernah ditulis oleh siapapun di antara para penulis awal. Kota itu bernama Juing, dibangun dari kenangan masa kecil yang terlupakan, dipenuhi sosok-sosok bermata kosong yang hanya tahu satu kalimat yang tertulis adalah kebenaran. Di pusat kota itu berdiri bangunan seperti kuil, namun berdinding tinta dan berisi ratusan gulungan naskah yang terus menulis sendiri. Salah satunya bertuliskan, Tang Nianmu akan kehilangan kepercayaannya dan menulis ulang dunia dalam ketakutan. Ia terkesiap. Kata-kata dalam naskah itu mulai menekan pikirannya. Dunia mulai berubah sesuai dengan tulisan, seperti naskah itu punya otoritas realitas. Namun sebelum ia kehilangan kendali, suara tenang muncul dari balik kabut. Tulisan itu hanya berkuasa jika kau percaya padanya. Itu suara Su Yeking, yang kini telah membentuk kesadarannya menjadi pelindung jaringan mimpi. Ia memegang sebuah benda kecil seperti pena bercahaya penulis penyangkal, artefak hasil resonansi dari impian-impian yang berhasil menolak naskah gelap. Yeking menuliskan satu kalimat di udara. Kota Juing tidak nyata, dan perlahan, kota itu mulai menghilang. Tapi naskah-naskah gelap tetap tertinggal, bertebaran di udara seperti virus. Selama masih ada ketakutan, Qi Wumian bisa menulis ulang siapa saja, kata Yeking. Nianmu menggertakkan gigi. Maka kita harus menulis harapan lebih cepat daripada mereka menulis kebimbangan di tempat lain. Qi Wumian menatap langit. Ia tahu tulisannya sedang dilawan. Menarik, jadi kita adu pena sekarang? Ia duduk bersila, membuka gulungan putih polos. Lalu ia menulis, Mo Shenluo kembali, tapi bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai entitas tanpa ingatan, siap dijadikan tiang, dan di suatu sudut Xuan yang sunyi, sosok lelaki berambut perak muncul dari danau tak bernama. Ia membuka matanya perlahan kosong, tanpa memori, tapi auranya sangat familiar. Tang Nianmu merasakan getaran itu. Tidak mungkin Shenluo, namun di langit, satu simbol merah berputar. Sistem lama memang telah mati, tapi logika lama kini ditulis ulang oleh tangan baru. Dan Qi Wumian tidak ingin menjadi Tuhan, ia ingin menjadi pena yang semua orang anggap sebagai tangan Tuhan. Dunia Xuan belum selesai dibangun. Tetapi kegelapan tidak lagi datang dalam bentuk kehancuran, ia datang dalam bentuk kisah. Dan seperti semua kisah, siapa yang menulisnya akan menentukan siapa yang percaya padanya. Dan bagi Qi Wumian, iman adalah alat terkuat untuk memalsukan kenyataan. Di tengah heningnya sebuah danau yang bahkan belum memiliki nama, seorang pria berdiri di permukaannya. Rambut perak jatuh ke pundaknya, matanya kosong tanpa memori. Tapi dunia, atau lebih tepatnya, Xuan bereaksi terhadap keberadaannya seolah mengenalnya. Mo Shenluo telah kembali, tapi ia tidak lagi mengingat siapa dirinya. Tang Nianmu dan Su Yeking segera menuju lokasi lewat jalur resonansi mimpi. Begitu mereka tiba, Nianmu nyaris menangis. Itu dia. Tapi orangnya rusak, bisiknya. Su Yeking memindai struktur kesadarannya. Bukan rusak, tapi ditulis ulang. Ada semacam naskah yang mengunci memori intinya. Dan memang benar, di dalam jiwa Shenluo terdapat sebuah paragraf pengikat. Tulisan dengan tinta hitam pekat yang tak bisa dihapus. Bunyi naskah itu, Shenluo adalah makhluk kosong. Ia hidup hanya untuk menerima narasi dari pena tertinggi. Itu bukan sekadar mantra, itu kode realitas dan pena tertinggi. Tak lain adalah Qi Wumian. Shenluo hidup, tapi hanya sebagai karakter dalam skenario baru buatan Wumian. Ia bertindak normal, sopan, dan tenang. Namun setiap ucapan dan tindakannya terasa terlalu rapi, terlalu sesuai naskah. Tak ada spontanitas, tak ada kehendak. Nianmu mencoba berbicara padanya. Shenluo, ingat aku. Shenluo tersenyum, tenang tapi datar. Tang Nianmu, subjek yang menampung 16 fragmen kesadaran, pernah berinteraksi dalam 7 titik waktu, senang bertemu kembali.
bukan itu maksudku. Kau bukan data. Tapi Shen Lu hanya mengedipkan mata, tak ada respons emosi. Su Yeking menatap kosan. Jika Wu Mian bisa menulis ulang Shen Lu, artinya ia punya akses ke fragmen struktur asa. Mereka sadar, kunci kemenangan yang dulu mengubah dunia kini telah dijadikan boneka cerita oleh musuh. Namun, mereka tidak sendirian di wilayah timur Suyan. Bai Jinyao berhasil menciptakan ruang waktu yang disebut ruang kilas diri, tempat di mana seseorang bisa memutar kembali lapisan terdalam jiwanya asam. Ada cukup percikan emosi yang tersisa. Mereka membawa Shen Lu ke sana. Satu-satunya cara membangunkannya adalah dengan membuatnya merasakan sesuatu yang tak tertulis. Nianmu mencoba satu hal terakhir. Ia berdiri di tengah ruang kilas itu dan melepaskan semua lapisan perak, kekuatan, dan teknik. Ia membuka isi jiwanya bukan kekuatan, tapi luka dan kerinduan. Ia berkata lirih. Aku bukan datang untuk menyelamatkanmu, aku datang karena aku tak sanggup hidup dalam dunia yang engkau tidak kenali aku. Lalu ia meneteskan satu air mata ke tanah dunia mimpi. Air mata itu bersinar, dan dalam sekejap, kilasan memori berdatangan. Saat Shen Lu menolak jadi dewa dan memilih menulis ulang dunia. Saat mereka melawan sistem dengan kalimat, bukan pedang. Saat pertama kali mereka bicara tentang mimpi yang lebih besar dari kekuatan, saat Nianmu tertidur di pundaknya. Dan Shen Lu hanya diam. Tapi menatap langit, seperti memahat masa depan. Shen Lu menggenggam kepalanya. Siapa aku? Suaranya retak dari dalam. Dua suara bertarung, yang satu berkata, Pau adalah karakter, hidup hanya bila diberi perintah. Yang satu lagi berbisik, Pau adalah penulis, dunia ini lahir darimu. Dan perlahan, Shen Lu berteriak, gema terpecah, paragraf pengikat di jiwanya terbakar, simbol Qi Wumian runtuh satu persatu. Shen Lu kembali, tapi bukan dalam bentuk lama. Ia memiliki kemampuan yang jauh lebih berbahaya. Ia bisa membaca dan menghancurkan naskah siapapun yang mencoba menulisnya. Ia menatap Nianmu dengan mata yang kini bersinar dua warna, merah untuk kehendak, biru untuk kenangan. Aku kembali, tapi bukan sebagai pahlawan. Bukan juga sebagai dewa, aku kembali sebagai editor dunia ini. Sementara itu, di menara tinta milik Qi Wumian, naskah-naskah mulai bergetar. Ia menatap tinta yang menolak mengering. Lalu ia tersenyum tipis, menarik. Editor sudah bangun, di luar sana, gema dunia mulai berubah lagi. Tapi kali ini, bukan karena sistem, bukan karena Qi Wumian, tapi karena dua pena utama akan segera beradu, bukan perang kekuatan, tapi perang tentang siapa yang berhak menulis kenyataan. Dan bab selanjutnya akan menjadi pertarungan narasi melawan kebenaran, bukan oleh pedang, bukan oleh petir, melainkan oleh tekanan narasi yang terlalu besar untuk ditampung oleh satu dunia. Di atas langit, dua kalimat muncul bersamaan, keduanya bersinar, namun saling menolak satu sama lain. Qi Wumian adalah penulis satu-satunya, Mo Shen Lu adalah editor realitas. Dunia mulai goyang. Tempat yang dulunya damai kini dihuni oleh dua kekuatan dengan pandangan bertolak belakang. Yang satu menulis untuk mengendalikan, yang lain menyunting untuk membebaskan. Di sisi Wumian, menara tinta kini menjelma menjadi katedral narasi mutlak, tempat di mana ratusan naskah gelap diketin secara otomatis oleh makhluk-makhluk bernama penjilit realita. Entitas bayangan yang hanya bisa hidup dalam struktur cerita yang memenjarakan. Wumian duduk di singgasana tinta, dengan pena merah di tangan kanan dan kuas hitam di tangan kiri. Shen Lu tak pernah mengerti, bisiknya, tanpa kerangka. Dunia bukan kebebasan. Dunia adalah kegilaan. Ia menulis ulang wilayah XOYAG menjadi ruang-ruang sempit penuh aturan. Ada tempat di mana tidak boleh ada suara, ada zona di mana hanya satu emosi boleh dirasakan, dan mereka yang melanggar langsung ditulis ulang menjadi karakter figuran. Di sisi Shen Lu, ia tak membawa pasukan. Tapi ia ditemani oleh Su Yeking, Bai Jinyao, Tang Nianmu, dan puluhan penulis awal yang kini telah belajar menulis bukan demi kontrol, tapi demi kemungkinan. Shen Lu berdiri di atas tebing kosong dan mengangkat pena-pena putih. Lahir dari penggabungan Rodkei dan mimpi-mimpi yang bertahan dari kehancuran, aku takkan menulis ulang dunia. Ucapnya pelan, aku hanya akan menghapus bagian yang tidak jujur. Pertempuran pun dimulai. Bukan dengan pedang atau teknik, tapi dengan kalimat. Wumian menulis, Su Yeking mengkhianati Shen Lu karena rasa cemburu. Namun Yeking menolak keyakinan itu. Ia menciptakan kontra kalimat, kepercayaan Yeking pada Shen Lu tak bisa digoyahkan oleh naskah siapapun.
Tinta hitam dan cahaya putih bertabrakan di udara, menciptakan retakan spasial yang melengkung seperti halaman yang robek. Wumian kembali menulis, seluruh dunia menginginkan aturan, dunia takut pada kebebasan. Namun Bai Jinyao berdiri di depan dan mengucap satu kalimat keras, takut bukan berarti ingin dikurung, takut berarti masih ingin melangkah, dan kalimat itu berubah menjadi tembok cahaya, menahan gelombang naskah Wumian. Tapi Wumian tidak berhenti, ia menulis naskah absolut satu paragraf terakhir, bersifat mutlak, yang jika selesai ditulis akan mengunci seluruh XOYL dalam satu kisah tunggal, selamanya Mo Shenlu gagal. Dunia kembali ke tangan penulis satu-satunya, ia hanya butuh satu kalimat penutup. Shenlu melihat itu, ia tak bisa mencegahnya dengan kekuatan, maka ia lakukan sesuatu yang tak terduga. Ia tidak menulis balasan, ia membuka ingatannya, ia membiarkan setiap fragmen perjuangan, luka, cinta, keraguan, dan pengkhianatan tampil tanpa filter. Dan ia berbisik kepada dunia, jika kalian percaya dunia ini harus ditulis oleh satu tangan, maka menangkanlah aku. Tapi jika kalian percaya dunia ini bisa ditulis bersama, maka tolak kalimat terakhirnya. Dan saat Pana Wumian hendak menuliskan kalimat akhir, tinta hitamnya berhenti mengalir. Ratusan jiwa dalam XOYL menolak mempercayai kisah itu. Tulisan Wumian menghilang, huruf demi huruf, bukan karena dilawan, tapi karena tidak dipercaya. Dan bagi dunia yang lahir dari kepercayaan, itu lebih mematikan daripada serangan apapun. Wumian berlutut, pena patah, kenapa kau tak menulis balasan? Shenlu menghampirinya perlahan, karena ini bukan tentang aku yang menang, ini tentang semua orang yang sadar bahwa mereka berhak menulis bersama. Langit XUYN bersinar, tapi bukan warna tunggal, warna-warni aneh, kadang bertabrakan, kadang selaras. Seperti jutaan mimpi yang tumpah bersamaan, dan dari atas, sistem lama yang menyisa dalam bentuk simbol-simbol reta, hancur sepenuhnya. Babak terakhir telah dimulai, bukan antara penulis dan musuhnya, tapi antara dunia dan dirinya sendiri. Karena setelah ini, setiap makhluk akan diberi penal, dan apa yang mereka tulis akan menentukan apakah XOYG menjadi surga bersama, atau kembali terjebak dalam naskah kehancuran. Langit XUYN hari itu tidak cerah, tidak gelap, tidak merah, tidak biru, ia hanya ada, sebagai kanvas kosong tempat berjuta kemungkinan menarik. Setelah pertarungan narasi yang mengguncang seluruh lapisan realitas, Chi Wumian duduk diam di atas puing menara tinta yang kini runtuh. Ia tak lagi memegang pena, tangannya gemetar, bukan karena kalah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus menulis apa. Shenlu menghampirinya tanpa kebencian. Ia duduk di samping musuh lamanya, memandangi langit yang belum punya bentuk. Kau tidak harus jadi penulis satu-satunya, Wumian, kau juga boleh hanya jadi penulis biasa. Wumian menatap langit dengan mata sayu, lalu bagaimana kalau tulisan mereka saling bertabrakan? Bagaimana kalau dunia jadi penuh kontradiksi? Shenlu tersenyum tipis, bukankah itu yang membuatnya hidup? Sementara itu, para penulis awal berkumpul di lingkaran resonansi, tempat di mana mimpi pertama kali membentuk struktur XUYN. Di antara mereka, kini hadir ribuan wajah baru, anak-anak mimpi, makhluk-makhluk sadar yang bukan berasal dari sistem lama atau naskah siapapun. Mereka muncul karena seseorang bermimpi tentang sesuatu yang belum ada. Tang Yanwu, Su Yeking, dan Bai Jinyao kini menjadi penjaga kompas ide, alat yang bukan mengatur dunia, tapi membaca arah mimpi kolektif dan mengingatkan. Saat mereka terlalu miring ke sisi gelap, kompas itu tidak menunjuk utara. Ia menunjuk ke arah yang paling banyak diyakini hari itu. Sebuah keputusan besar diumumkan. Setiap makhluk sadar di XUYN akan diberi satu pena asal, satu kesempatan menulis satu baris realitas. Tidak bisa diulang, tidak bisa dicabut, tapi bisa disatukan. Penanya kecil, tapi baris yang ditulis bisa mengubah hukum, melahirkan tempat, atau bahkan menciptakan makhluk, dan mereka menyebutnya kalimat kehendak. Setiap makhluk diminta merenung, tak ada yang memaksa mereka menulis, tapi bila mereka menulis, dunia akan berubah perlahan, damai, liar, atau mungkin indah tergantung isi kalimatnya. Chi Wumian berdiri di tepi jurang realitas, pena di tangan, lama ia diam. Akhirnya, ia menulis satu baris, jika suatu hari aku mencoba menulis ulang dunia, untuk diriku sendiri, semoga kalimat ini menjadi pagar. Tinta itu larut dalam tanah, dan Wumian untuk pertama kalinya tidak lagi menulis dunia,
tapi dirinya sendiri, Senlu. Ia tak menulis apapun. Ketika ditanya kenapa, ia hanya menjawab, "Aku sudah menulis terlalu banyak. Sekarang giliran dunia menuliskanku." Dan seperti itu, ia berjalan sendiri ke dalam cakrawala, membiarkan gelombang mimpi membawanya entah kemana. Suyan tidak menjadi dunia sempurna, terkadang tempatnya aneh. Ada pohon yang bicara, sungai yang bisa pindah arah karena rindu pada gunung, atau malam yang datang hanya jika seseorang merasa kehilangan. Tapi itu semua adalah hasil mimpi yang dituliskan bersama, tidak lagi simulasi, tidak lagi naskah paksa, tidak lagi dewa di atas menara, hanya dunia yang hidup karena dipercaya dan ditulis bersama. Di akhir kisah ini, sebuah catatan muncul di langit, bukan ditulis oleh siapapun, melainkan oleh kesadaran.